Raja. Ya, terima kasih sudah mengikuti semua episode dari podcast Palkomtek Batu Raja. Dan episode kali ini spesial banget ya, karena kita akan mengulik tentang perjalanan seorang pemimpin di sebuah sekolah yang menjadi favorit setelah unggulan di Batu Raja. Siapakah dia? Dan tentunya beliau ini masih berusia muda ya, Pak Komser ya. Saya spill sedikit aja karena hari ini kita beruntung banget bisa ngobrol dengan beliau. Oke, beliau ini adalah seorang kepala sekolah dari SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Penasaran kan? Tahan dulu. Sebelumnya jangan lupa Pak Komser semuanya dukung kita dengan cara like, komen, juga subscribe di setiap postingan Pak Komtek Batu Raja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak ya sudah bersedia hadir di podcast Pak Komtek pada hari ini, dan tentunya sudah meluangkan waktu juga Pak untuk kali ini. Selamat datang di podcast Pak Komtek Bapak ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah tadi kan Putri udah sedikit nih Pak ya. Mungkin boleh dong Pak Hanafi biar makin dekat sama Pak Komser semuanya, kenalan dulu dong sama Pak Komser. Silakan Bapak. Terima kasih Putri. Saya berkati selaku Kepala SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu sejak tahun 2022 sampai ini. Sekilas saya istri satu dengan 3 putra dan putri. Semuanya alhamdulillah sudah bekerja. Alhamdulillah. Nah, tadi Pak Hanafi udah spill dikit nih, katanya istrinya satu ya Pak ya. Nah, jadi Pak Hanafi ini mungkin di SMK Negeri 3 dari tahun 2000. Untuk kepala sekolah dari Desember 2021. Oh, oke. Jadi terhitung sudah 4 tahunan Pak ya? 4 tahun, Masya Allah banget. Dan pastinya selama 4 tahun ini gebrakan Pak Hanafi ini luar biasa banget Pak Komser ya, yang sudah dikenal pemimpin tegas ya, dan juga harus on time Pak ya. Nah, oke, di sini tapi kalau sebagai guru mungkin Pak di SMK Saya di SMK Negeri 3 sudah 30 Februari 1990. Ya, Masya Allah, udah di SMK 3 itu Pak? SMK 3. Sudah berapa generasi? Ya, saya tahu sejak perjalanan panjang di SMK Negeri 3 dari tahun 90 sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini Pak ya, terus stay di SMK Negeri 3 luar biasa banget Pak Hanafi. Itu pengabdiannya mulai dari ngajar Pak. Itu pertama kali masuk di SMK 3 itu jadi guru. Saya sebagai tetap sama. Dan sekarang masih mengajar Pak? Masih ngajar apa Pak? Saya semua tergantung dengan tidak kehadiran guru. Oh, luar biasa banget. Jadi kalau nggak ada Pak Hanafi masih gitu ya, siap. Jadi ya nggak ada jam pas lah Pak ya. Jadi selalu ada. Masya Allah banget ya. Dan dari tahun 90 itu Pak ya, mungkin sebelumnya karir Pak Hanafi ini sebagai guru dimulai dari mana aja nih? Yes, saya pertama kali selaku pegawai negeri sipil tahun 1988. 1 Maret 88 saya ditugaskan di KDP Kucang Pulau Beringin Pusat dan Seni Waktu dan 30 Februari 1990 saya pindah ke SMK Negeri 3 yang waktu itu masih bernama STM Negeri Batu Raja. STM Negeri. Ya, seiring dengan waktu saya coba-coba melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Ya, pada tahun 2003 alhamdulillah saya selesai saja. Nah, dari tahun 2000 sambil kuliah, sambil bekerja, saya belajar mengajar, mendidik. Karena saya terinspirasi dari beberapa guru, mendidik itu ya mungkin jadi guru ini nikmat bagi yang ikhlas. Ya, kita bisa lebih dekat dengan siswa. Kalau begitu melihat justru seberapa bangga kita sebagai guru ini. Dari karir saya dimutasikan dari usaha dulu pada Juli dari 2004. Nah, di situ saya tidak kenal, fokus mendidik.
Pada tahun 2012 banyak saya dikasih oleh kepala sekolah sebelumnya, mulai dari pendidikan organisasi Gerapalam, pembina OSIS, wali kelas, sampai setiap tahun saya jadikan wakil beasiswa, wakil kurikulum. Pada tahun 2017 saya iseng-iseng ikut seleksi calon kepala sekolah. Sebenarnya saya tidak berkeinginan untuk menjadi kepala sekolah. Saya cuma cita-cita saya menjadi guru yang baik saja. Bagaimana kita bisa dekat dengan siswa. Tapi saya mau berpuluh tahun saya mengabdikan diri. Kita tidak bisa mengambil kebijakan kalau kita hanya berada di peluang. Jadi baru sekolah itu mau kita kembang sebagaimana. Nah inilah keuntungan kalau kita sebagai bisa diangkat diamankan untuk menjadi kepala sekolah, kita bisa berbuat lebih. Apa yang kita inginkan, kadang-kadang saya sendiri pada saat saya jadi lebih banyak yang punya potensi yang bidang olahraga, bidang seni, tapi kalau begitu kita ajukan apa jawaban dari para senior-senior kita selalu berbicara klasik. Yang ini makanya saya bercita-cita saya harus bisa jadi proses supaya saya bisa mengembangkan sekolah ini yang lebih baik. Itulah jadi yang menjadi niat Pak Hanafi ya, dan alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi nih Pak, sudah berjalan 5 tahun jadi kepala sekolah Pak ya, dan tentunya luar biasa banget pengabdian Pak Hanafi ini. Selama 4 tahun ini kita lihat gebrakannya bagus banget nih Pak. Lumayan pesat banget nih, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak kalau SMK 3 ya Pak ya, sudah menjadi fasilitator kita untuk kegiatan pelatihan coding ya Pak, yang sekarang sudah masuk di kurikulum baru. Kemarin kita baru berjalan di IN1 Pak ya, sudah 5 hari Pak Komser kita bertempat di SMK Negeri 3 Oku ini untuk pelatihan para guru. Masya Allah banget Pak ya. Nah jadi sudah 35 tahun ya Pak ya menjadi guru, menjadi kepala sekolah Pak ya. Apa nih yang membuat Bapak bangga banget menjadi seorang kepala dari sekolah ini atau pemimpin sekolah ini? Yang membuat saya rasa bersyukur saya bisa berbuat apa yang dulu saya sebagai guru yang ingin saya kembangkan tidak tersen. Sekarang saya tantang baik guru-guru yang punya potensi, apalagi siswa, silakan anak-anak berinovasi, berkreasi di sekolah ini untuk lebih maju. Alhamdulillah pada tahun 2024-2025 ada 25 anak berprestasi, semuanya diterima di perguruan tinggi. Masya Allah banget Pak ya. Nah, jadi di era perkembangan digital juga nih Pak ya, yang menjadi sangat besar sekarang ini, udah banyak banget Pak. Gimana nih cara Bapak menghadapi tantangan digital ini untuk berproses menjadi sekolah yang lebih baik lagi? Di daerah digitalisasi yang pertama kita harus membuka dengan keterbukaan, dengan para guru, orang tua siswa, anak-anak, yang kita mengembangkan bahwa teknologi pada saat ini anak-anak harus dapat menjadi tanpa anak-anak tidak bisa mengikuti kita ketinggalan. Saya contohkan, saya mungkin mengenal yang namanya komputer ini dari tahun 91, itu masih mengenal yang namanya DOS, WS, Lotus, Betis, dan seterusnya. Masuk era digital, mulai mengenal yang namanya Windows, adanya Word, Excel, nah, perkembangan ini, sehingga pada saat di era di atas tahun 2000-an, perkembangan lebih pesat lagi. Ada yang waktu itu masih SMS-an, kalau sekarang sudah ada Pulsang, dan setelah ada sampai dengan era AI. Kita tidak, kami yang sudah tua-tua ini, tidak bisa terjadi. Nah, anak-anak generasi Z lah yang akan membuatkan. Karena apalagi pada saat ini semua kegiatan itu tidak membawa uang tunai. Semuanya sudah digital. Nah, ini harus kita ikuti. Ini harus anak-anak generasi Z harus ikuti perkembangan teknologi. Betul banget Pak ya, karena sekarang ini pesat banget nih Pak. Kita diam dikit ketinggalan ini Pak ya. Kita lengah dikit tinggal ada Pak. Apalagi hari ini AI juga gitu kok, ada banyak banget ya sekarang ini, kayaknya kalau nggak kita ikutin ya ketinggalan juga gitu Pak ya. Oh ya, by the way Pak, jadi kan
ada info nih Pak ya, kalau sudah ada 25 anak didik Pak Hanafi ini yang lulus di perguruan tinggi Pak ya, Masya Allah banget. Apa itu Pak tipsnya Pak? Yang jelas anak-anak kami kritis. Mereka mulai dari ketua OSIS tahun 2023-2024. Waktu itu ada lomba pidato OSIS. Alhamdulillah, saya juara satu pidato di suatu tahun. Begitu juga saya beberapa puluh tahun belum pernah mengirim anak-anak SMK 3 untuk NPI, lomba NPI tingkat provinsi. Saya kirim 3 tahun berturut-turut, saya kirim ke tingkat provinsi. Begitu juga ada lomba LKS, lomba keterampilan siswa SMK tingkat provinsi Sumatera Selatan, dan kita pada tahun 2023-2024 mereka ini sampai ke tingkat nasional, ada 3 orang nasional. Sampai ketika itu kan kita menyiapkan kerjasama dengan direktorat SMK, kita ada program namanya belajar budaya dan bahasa Jepang. Kita siapkan juga anak-anak di SMK 3 untuk bagaimana magang deklarasi. Luar biasa banget ini, dan tentunya menarik banget nih Pak Counter ya. Dari 25 itu banyak Pak, banyak banget itu Pak, banyak banget Pak. Karena ya tadi Pak, banyak anak-anak ini yang belum mencoba sekedar, lagi sekarang Gen Z ini Pak, disenggol dikit ada yang lemah, langsung aja disenggol dikit langsung udah untuk apalah nanti aja banyak nantinya Pak sebenarnya Pak ya. Nah untuk program magang di luar negeri ini Pak ya, gimana Pak ceritanya bisa kerjasama? Kita selama 3 tahun berturut-turut SMK 3 merupakan sekolah pusat keunggulan. Dari sekolah pusat keunggulan itu ada salah satu program dipersiapkan untuk anak-anak SMK belajar bahasa dan budaya Jepang. Kita sudah kerjasama dengan LBK Indonesia di Indonesia. Dan kita sudah beberapa orang anak SMK 3 berangkat ke Jepang, tapi jalur mandiri. Kenapa sih Pak pilih Jepang? Ya karena Jepang itu karena saya sudah pernah ke sana. Ya. Jadi untuk sementara kita, tapi tidak menutup kemungkinan ke negara-negara Eropa, Jerman, Emirat Arab. Kita juga pada saat ini sedang melaksanakan kerjasama dengan pabrik Panasonic Canada. Ya, kita memagangkan siswa dalam bentuk KKL, anak-anak yang baik kita harapkan diterima bekerja di pabrik Panasonic dalam produksi ya mikulkam, termasuk AC yang mirip Panasonic itu diproduksi di pabrik Panasonic. Oke, itu biasanya jurusan apa? Sementara kita kirim untuk anak-anak jurusan teknik listrik. Ya. Iya, ada mungkin itu jurusan lain. Oke, keren banget nih ya. Udah banyak Pak yang magang di baterai sini. Kita saat yang pernah saya magang ke Surabaya. Surabaya. Juga ada. Keren banget nih Pak ya. Nah, buat yang pengen punya skill elektro, Pak, mungkin listrik dan bisa magang sampai ke luar negeri, ya mungkin udah nanti Pak ya sekolah dari SMP ini mau lanjut ke SMK. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau misalnya mereka ada skill yang kita lebih dulu sebelum mereka lanjut ke jenjang SMK-nya itu di SMP. Yang jelas anak-anak SMP itu kita ada 3-4 jalur melalui penerimaan siswa baru. Yang pertama jalur ada zaman domisili. Yang kedua ada jalur yang orang tua tidak mampu. Yang ketiga ada jalur prestasi. Anak-anak berprestasi waktu di SMP kita rekrut misalnya dari akademiknya, ada juga non akademik misalnya anak-anak pernah juara olimpiade di kabupaten, apalagi sampai di nasional. Dan yang terakhir adalah potensi akademik. Kita mengadakan tes potensi akademik, jadi anak-anak itu kita menggunakan sistem KA. Jadi begitu habis soal dia langsung bisa lihat nilai, lihat transparan. Jadi anak-anak kalau lulus dia masuk, emang betul-betul hasil kerja mereka. Seperti anak-anak itu ada di sini, kalau dia mau jurusan elektro, nanti kan di situ langsung jurusan. Nah di jurusan teknik listrik itu kami juga buka kelas industri. Jadi ada kelas industri, ada yang kelas double. Nah kelas industri ini menyiapkan anak-anak yang betul-betul punya kemampuan lebih. Mau rajin baca,
karena porsi belajarnya agak lebih kan. Agak beda Pak ya, agak beda. Oke, apalagi kan sekolah kita full day Pak ya, jadi ya memang harus lebih dari itu belajarnya. Kalau biasa pagi sampai sore belajar ya di rumah belajar. Apalagi kalau kita mau nempuh sekolah itu belajar prestasi Pak. Kan oke teman-teman ya, buat kalian bunda-bunda mungkin yang nanti anaknya udah SMP kelas 3 bisa dipersiapkan dari sekarang udah Pak ya. Jalur prestasi itu dari kelas 1, 2, 3 itu sudah harus dipersiapkan karena nanti untuk ke SMK-nya itu lumayan juga Pak ya persiapannya, mulai dari prestasinya, apalagi sekarang ini kita ini banyak diberatkan oleh jalur domisili. Nah, yang agak diberatkan sama orang tua ini karena tadi rumahnya ada yang jauh tapi kepengennya ke sini ya, salah satu tadi itu kalau nggak prestasi ya harus ada atau lain juga ya teman. Nah, makin menarik aja nih Pak Komser ya untuk kita hari ini bareng Pak Hanafi di episode tadi. Pak Hanafi udah banyak banget berbagi cerita dan masih ada beberapa pertanyaan lagi nanti Bapak yang akan kita obrolkan, yang kita bahas, tapi tunggu dulu. Putri di sini punya informasi penting untuk Pak Komser semuanya ya. Nah, di sini kita lagi ngomongin soal pendidikan ya. Ada kabar seru juga buat para pelajar di Batu Raja, apalagi sebentar lagi coding dan kecerdasan artifisial bakal masuk ke kurikulum sekolah pada tahun ini di tahun ajaran 2025-2026. Nah, buat kamu yang pengen lebih dulu siap dan bisa skillnya, Polkomtek Batu Raja punya program coding dan KA. Belajarnya cuma 12 kali pertemuan aja, seminggu pun hanya 2 kali pertemuan. Tentunya full praktek dan semua fasilitas sudah kita sediakan semua. Harga normalnya itu lumayan banget Polkomtek ya, 825.000. Tapi sekarang lagi ada promo potongan 325.000 jadi hanya 500.000 aja untuk program coding dan kecerdasan artifisial yang sudah resmi banget masuk ke sekolah. Nah, untuk biaya tadi kalian jangan khawatir, itu sudah semua biaya termasuk biaya daftar, fasilitas, dan ada modulnya juga nantinya Pak Komser ya. Dan jangan khawatir juga kalau kalian mau, Mbak nanti nggak ada sertifikat, ada sertifikatnya bertaraf nasional. Buat kamu yang penasaran atau kamu yang mau bikin kelasnya, boleh langsung aja DM ke Instagram Polkomtek Batu Raja atau klik link di bio Instagram Polkomtek Batu Raja. Terima kasih. Nah, ini Putri mau lanjut lagi nih ngobrol bareng Pak Hanafi ya. Nah, Pak, ini Putri lanjut lagi ya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya yang Putri tahu nih Pak ya, yang Putri tahu SMK 3 ini kan ada banyak banget pilihan program kejuruan Pak ya. Ada berapa Pak? 8 kejuruan di sekolah ini, 8 jurusan, dan tentunya ada nggak nih program bulan yang sedang dikembangkan di sekolah? Yang kita kembangkan di sekolah pada saat ini sebenarnya sama, jurusan itu sama, tapi ada karena kerjasama kami dengan industri, pada saat ini ada 2 program pilihan. Yang pertama kita kerjasama dengan PT Pabrik Panasonic Jakarta, jurusan teknik instalasi listrik, dan yang kedua otomotif, kita mengadakan kerjasama dengan PT PLN Jaring Distribusi Batu Raja. Jadi 2 jurusan ini sedang kita, sebenarnya kemarin juga saya sudah menjajaki dengan yang Bandung yang tentang komputer buat mengambil musik. Tapi karena anak-anak tidak ada yang berminat untuk makan di Bandung, rasa saya masih tunda dulu. Ada juga saya ingin kerjasama dengan mobil yang di Jakarta langsung dibawa Jepang, tapi ya belum sampai sana kita ambil yang murahnya karena kami fokuskan kita menyiapkan tenaga kerja. Jadi memang lulusan SMK ini harus siap kerja ya, makanya tadi magangnya kita diusahain, nggak harus di sini karena peluang itu selalu ada, apalagi di sekolah sudah support sampai sejauh ini. Jadi mungkin yang untuk magang ini tadi Pak S sudah terpilih, yang mungkin dia berprestasi juga dan tentunya dia ada kemauan itu. Nah, dari tadi kan udah kerjasama dengan PLN dan Panasonic ya Pak ya. Untuk industri kerja yang sudah skala nasional bekerja sama dengan sekolah ini Pak ya, betul ya. Untuk kerjasama ini tadi dalam bentuk magang kerja tadi. Selain itu, di samping magang kerja kita berharap anak-anak yang magang itu diterima bekerja di tempat magang. Penyalur dari usaha. Industri tidak perlu mengadakan training lagi. Dengan magang 3 sampai 6 bulan, nanti bisa jadi hal industri.
wah anaknya bagus. Nanti setelah tamat kita harapkan mereka mengambil mereka itu sebagai tenaga kerja. Alhamdulillah di Panasonic kalau sudah ada 3 orang anak, begitu magang tamat tahun kemarin langsung diterima. Langsung kerja, Masya Allah, keren banget ya. Nah, untuk mempersiapkan siswa-siswa ini, Pak, ya, tentunya ada persiapan juga agar mereka ini siap menghadapi dunia kerja dan dunia industri juga yang terus berkembang saat ini. Gimana nih, Pak? Disiapkan. Yang pertama kita itu disiplin. Karena tanpa disiplin, ya modal utama disiplin. Yang kedua, adab. Jadi ilmu tanpa adab akan hancur. Jadi kita siapkan anak-anak beradab. Gimana kalau anak-anak tidak jujur habisan? Lalu yang ketiga kita siapkan skillnya. Jadi yang menjadi pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Maka anak itu menjadi kompeten. Jadi ya memang harus diperhatikan secara matang, Pak. Betul banget kalau kontrak, kalau ilmu tanpa adab ya itu akan hancur, Pak. Kalah dia, Pak. Kalah. Betul, Pak, tadi. Jadi Pak ini udah ngomong sama Putri, kalau punya ilmu nggak punya adab ya hancur. Sama kayak punya ilmu nggak punya relasi. Nah itu. Tadi kita harus bisa berdoain kita ya, Pak. Tentu ilmu kita juga nggak boleh ketinggalan juga karena beriringan semuanya teman-teman. Nah bisa dibilang juga bener Pak, paket lengkap ini Pak ya. Kalau ilmuwan udah biar sukses itu kunci sukses teman-temannya disiplin, beradab, karakternya juga harus dididik dengan sebaik-baiknya. Dan sejauh mana nih Pak dukungan dari industri atau dunia usaha dalam perkembangan siswa-siswa ini? Alhamdulillah terutama di industri di Batu Raja, saya mungkin hampir habis ratusan industri kecil, menengah maupun besar yang ada di Kota Batu Raja nih, mereka dukungannya sangat besar. Kalau misalnya beberapa anak kami menganggarkan ke PT Semen Batu Raja, PLTU Batu Raja sesuai dengan jurusan. Lalu di Badan Pertanahan ada anak-anak jurusan survei pemetaan, ada misalnya di PLN itu anak-anak teknik listrik. Termasuk di sini anak-anak mungkin anak PKJ kan yang jadi sesuai dengan kalau istilah placement and place. Jadi menempatkan anak itu sesuai dengan jurusannya supaya tidak salah langkah. Memang kadang-kadang hidupnya beda. Jurusan ini pas bekerjanya beda. Ya itulah. Itu kembali ke rezeki masing-masing, kembali ke rezeki masing-masing, kembali ke nasib masing-masing. Tapi kalau namanya nasib ya kita yang atur Pak ya. Emang sudah diatur, tapi kita atur juga bisa ya teman-teman. Nah di sini Bapak udah ngobrol banyak banget ya Pak Komser. Kita ini Pak mau ngobrol lebih menarik lagi nih Pak ya, melalui beberapa dokumentasi Pak. Nanti ada beberapa foto yang kita tampilkan di Smart TV kita ini. Mungkin Pak Nabi boleh bantu cerita Pak, ini kegiatannya apa, tentang apa ya? Oke, boleh kita mulai dari foto pertama mungkin. Nah ini, oh ini Instagram sekolah ya. Tadi udah di steal, ini banyak kegiatannya di sini Pak Komser ya. Coba kita lihat. Ini kegiatan apa? Ini kegiatan pada pembukaan MPLS tahun ini. Saya menggunakan wakil bupati selaku pembina pada saat pembukaan MPLS. Jadi pembukaan MPLS. Ya, tahun tanggal 2025-2026. Balik lagi ini kemudian. Kalau ini jurusan otomotif yang kerjasama antara SMK 3 dengan Honda. Waktu ada Honda mau mengadakan gratis SMK 3. Bisa praktek nih Pak. Ya, praktek ya. Kalau ini kegiatan pada saat kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan Agustus yang lalu, kita mengadakan sekolah pencetak wirausaha SMA SMK se-Kabupaten Oku. Kebetulan saya selaku ketua panitianya. Oh ya, lanjut lagi ada Oh, kalau ini kegiatan Laskar Pandu Satria. Jadi anak-anak yang
broken home yang nakal-nakal oleh Pak Gubernur di Gembleng di Gandus. Jadi anak-anak itu waktu itu belum kebagian. Betul saya mengikuti kegiatan ini hadir pada saat penutupan. Ini kayak di apa Pak masuk Ya, sekarang itu yang sekarang. Oke, boleh kita next lagi nang kita lomba itu lomba apa? Ini lomba LKS, lomba keterampilan siswa SMK tingkat Selatan tahun 2005 itu yang juara-juaranya SMK 3, juara 3 teknik kendaraan listrik, robotik tingkat 2 provinsi, juara 3 sistem kendali industri, juara 3 meteorologi, juara 3 teknik perencanaan pemasinan truk, dan juara 2 teknik keulasan harapan kelas. Ini borong semua ya juara-juaranya. Sebenarnya ada satu lagi yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Ini sudah masuk yaitu jurusan konstruksi bangunan. Semua aja. Boleh kita next lagi nang ini kegiatan apa nih? Ini kegiatan kita buat absen 10 ID. Jadi absen kerjasama dengan Telkomsel untuk absen digital. Ini enggak lagi ya. Ya, anak-anak ini absennya pakai HP. Jadi jurusan di lingkungan sekolah itu 18. Ya di kelas. Ini jurusan teknik gambar atau arsitek. Jadi mereka ini adalah jurusan karena yang ini. Jadi mereka ini merancang bangunan. Jadi misalnya mau merancang suatu gedung atau jembatan, jadi ngitung ram gambarnya. Ini banyak ada 8 jurusan ada semua. Banyak ya. Oke, nah itu dia tadi sedikit cuplikannya kegiatan dari SMK 3 ini sampai sejauh ini udah banyak banget nih. Lagi sudah borong semua juara ini ya di LKS. Jadi sampai sejauh ini udah luar biasa banget Kak ya. Prestasi anak-anaknya gitu pun sampai sekolahnya yang luar biasa kali ini. Nah ternyata ya tadi Pak Konser ya prestasi ini kadang nggak ke-expose nih sama media Pak ya. Ternyata SMK 3 yang menang keren banget tentunya dan semuanya kuncinya itu ada di kepala sekolahnya Pak soalnya ya tadi bisa memanage semua hal itu dengan baik ya Pak ya. Nah Pak ngomongin karakter nih Pak ya. Pak Hanafi ini dikenal dengan karakter seperti apa Pak? Saya mungkin karena nggak bisa karena begini prinsip saya ingin maju apapun kalau kita tidak disiplin tidak akan pernah berhasil. Jadi saya mengajak untuk guru, siswa, karena kalau kita tidak disiplin, ya saya kadang tidak sengaja saya tegur, baik siswa maupun guru, saya ajak mereka bagaimana untuk memajukan pendidikan ini. Karena disitulah saya tidak hanya mencari rezeki, tapi saya mencari ibadah. Jadi dengan doa anak-anak, apalagi sudah sukses kita rasa bangga. Sama dengan misalnya kalau teknik itu ada yang nanti ada yang jadi direktur, itu rasa bangga loh dulu pernah kita itu sama. Rasa bangga Pak ya. Jadi ya tadi Pak Komser bener banget Pak, namanya tegas banget ya. Ya karena tadi karena kita emang disiplin Pak ya. Kalau misalnya kita nggak disiplin, kalau kita aja enggak. Iya benar. Karena tadi guru itu digugu dan ditiru Pak. Iya. Kalau kita yang terlambat akan disepelekan sebenarnya. Bapak aja telat, ngapain harus ke kitanya gitu Pak ya. Nah selama menjadi kepala sekolah ini ada nggak Pak pengalaman yang tidak akan terlupakan kita nanti. Jadi mulai diceritain. Ya, yang jelas pengalaman tidak terlupakan saya pada demo di depan Polda. Di situlah tantangan. Jadi kalau kita untuk berbuat baik itu mahasiswanya yang dan apa namanya kita senang lah kira-kira kan istilah atau semua susah. Itu banyak apalagi era keterbukaan sekarang melalui grup-grup salah berbicara sejengkal gitu langsung bisa viral. Makanya saya ya kalau di grup itu saya jarang membuat komentar yang negatif. Saya ada juga di Facebook. Nah, saya banyak nulis di Facebook saja tentang kemajuan SMK 3. Kalau mau lihat Facebook saya silakan.
Gitu lucu gitu. Jadi ya emang bener Pak, ya. Jadi pernah di demo di Polda itu cuma sekali kan Pak ya? Ya. Jangan apa lagi gitu ya. Cukup selesai. Itu perkaranya apa Pak? Gara-gara apa? Sama dari itu. Oke. Ibu ya. Tadi sih Pak, tepat orang semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang menerpanya. Harus bisa tata caranya. Ada bedanya. Ya, ada ya. Ya mau gimana? Karena kita ada ya. Jadi untuk Bapak sendiri nih Pak, gimana Bapak menghadapi semuanya itu sampai bisa ada di titik ini? Yang jelas kita hadapi dengan kepala dingin. Kita dengan ikhlas, apa yang kita dengan sabar, kan? Yang jelas kita buktikan apa yang kita omongkan sesuai dengan perbuatan. Lalu kita berbicara ya kalau kita berbicara tentang disiplin, saya harus lebih disiplin dari guru dan lebih disiplin daripada siswa. Dari situ. Jadi misal kita ingin berbuat sesuai ini kita harus saya tampil misalnya guru-guru yang mau berbuat, ya silakan. Kamu buat program ini berapa dananya? Saya tidak pernah menghambat guru-guru yang berinovasi. Malahan tahun kemarin ada 2 guru saya itu peringkat 4 dan 5 tingkat provinsi kepala tangan. Jadi bagi saya guru-guru aset. Dan kita sudah salah siapkan beberapa orang guru untuk berbagi dengan saya. Oh, oh ya Pak Hanap ini kan bentar lagi pensiun. Iya. Tapi kan Kita tidak tahu. Yang jelas saya perempuan itu itu. Kalau masalah jabatan itu kan amanah. Nah, bagi saya amanah itu harus kita selagi kita diberi amanah kan lupa. jadi udah ada ini sih Pak ya. Persiapan untuk gurunya siapa aja jika menggantikan Pak ya. Ya sudah terus Pak ya. Semoga aja nanti ini ajar anak-anak itu bisa menjadi amal jariah juga, berkah juga Pak ya. Nah kalau di rumah, Ya. kalau di rumah sendiri apakah karakter Bapak ini sama dengan di sekolah? Dalam mendidik anak saya sama. Alhamdulillah anak-anak saya kan sudah selesai semua. Saya sudah punya menantu 2 orang dan sudah punya cucu. Ya, anak saya yang tua itu di Jakarta tinggalnya bersama istrinya. Yang nomor 2 itu di Batam bersama istrinya. Mereka semuanya 3-3-nya dulu dari Batu Raja saya suruh melanjutkan jenjang lebih tinggi semuanya di Jawa. Nah, karakter ya tidak beda jauh lah. Dari sekolah dengan rumah. Yang jelas kita di rumah harus menjadi teladan. Jadi alhamdulillah banget Pak ya, anaknya udah kerja semua Pak ya. Jadi ini LDR nih sama anaknya nih. Sering pulang nggak Pak? Sering saya. Karena yang di Batam, Jakarta, lumayan jauh juga Pak ya. Nah, menurut Pak Hanap ini apa arti keluarga bagi Pak Hanap ini? Yang jelas keluarga itu adalah titipan. Kita memberikan keteladanan, mengajak anak-anak. Setinggi apapun kita, tempatnya akan di dalam tanah juga. Tidak apa gunanya kita sombong, apa gunanya kita harta banyak. Semua tidak ada artinya. Berbuatlah baik terhadap sesama. Kalau kita bisa bantu orang, kita bantu. Hidup ini. Oke, nah kalau keluarga Pak dalam mendukung karir Bapak sampai detik ini tuh gimana? Alhamdulillah, anak-anak dan istri saya mendukung sedang. Alhamdulillah banget ya. Jadi semua itu ya emang bagian dari keluarga dulu. Dan juga bisa berdetik ini karena selalu. Ya, seperti itu. Nah Pak, berikutnya ini Putri mau ngajak main games. ini apa ya, main game ya? Oke, nama gamesnya ini adalah games fast fashion atau pilih cepat. Ya. Nanti Putri akan kasih Pak Ana beberapa pertanyaan, Bapak jawab cepat ya. Ya, oke. Gitu. Siap. Siap. Ya. Yang pertama itu ngopi atau ngeteh? Ngopi. Rapat daring atau rapat langsung? Rapat langsung. Jajanan pasar atau cemilan modern? Dan di pasar. Laptop atau buku catatan? Buku catatan. Nonton film atau baca buku? Baca buku. Disiplin atau kreatif? Disiplin.
prestasi akademik atau karakter siswa? Prestasi akademik, Dikenal tegas atau dikenal ramah? tegas, Tipe pemimpin pendiam atau banyak bicara? pendiam dan banyak bicara. Bukan pilihan kayaknya. Ya, pendiam. Pendiam. Oke. Kalau punya waktu kosong jalan-jalan atau tidur siang? Saya tidur siang. Motivasi siswa dengan hadiah atau pujian? Hadiah. Kalau dikasih libur seminggu, pilih ke Bali atau ke rumah anak? Rumah. Ke rumah anak. Oke, terima kasih. Tadi ada agak ambigu nih ya, Pak Profesor ya. Kenapa Pak pilih pendiam? Ya, karena kita kan minit dulu. Jadi bisa kita dengarkan dulu, baru kita ambil. Ya, tidak ada guna banyak bicara, tapi kosong kan. Betul. Jadi Pak Hanafi ini karakternya emang tegas ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa tadi Bapak pilih kopi? Ya, karena kopi itu kan hitam di atas meja. Oke. Kopi ya. Ya, kalau kopi hitam itu letakkan di atas. Dan kopi itu kan soalnya kan ribet dibandingkan lain. Kalau soalnya ini dia mas kopi, itu jenis kopi kan baik. Nah, iya bener banget nih. Baik kopi lagi mahal nih sekarang. Yang ada kebun kopi merdeka banget ini. Kopi lagi melonjak banget ini. Nah, tadi Pak Hanafi juga, kenapa sih Pak selalu milih pencatat? Sebenarnya kenal kita belajar dari filosofi orang Cina. Orang Cina itu setiap kalau dibuka dan itu lebih praktis. Itu langsung dicatat kok. Buku notis itu langsung. Oke. Dan lebih ingat juga basicnya Pak ya. Itu sendiri sih. Oke, Masya Allah banget nih, Pak Mansur ya. Di sini kita mau lanjut ngobrol lagi nih. Masih boleh? Masih aman ya? Sama. Oke, siap. Nah, jadi tadi kan udah main games nih. Nah, di sini Pak, untuk seperti apa sih Pak yang mungkin kita tahu Pak kalau SMK 3 ini identik banget dengan siswa laki-laki Pak ya, dan bahkan dulu tuh dikit banget nih zaman-zaman itu dulu siswa dikit banget nih mini malah Pak ya, dia mayoritas laki-laki semua. Nah, bagaimana cara sekolah menanamkan budaya kerja yang disiplin tapi tetap kreatif pada siswa juga Pak dengan dominan laki-laki ini? Yang pertama kita harus menjadi teladan. Berarti kita harus berani tegur. Oke. Jadi kita harus berani berbicara dengan anak dengan cara yang halus dan sopan. Anak, saya contohkan setiap hari saya mengingatkan anak bagaimana kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi saya dulu harus baru kayak anak. Itu dengan kebiasaan yang terbiasa. Dan juga saya terapkan dari pagi setengah 7 saya sudah berada di sekolah. Pulang hanya pukul 16 itu tidak menghormat anak-anak itu tidak tidur supaya tidak tidur siang. Karena tanggung jawab laki-laki itu besar. Tanggung jawab terhadap istrinya nanti setelah mereka menikah, tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Jadi laki-laki membutuhkan power. Beda dengan istri. Kalau istri duit istri, ya duit istri. Kalau duit suami ya duit istri. Betul. Jadi ya memang apalagi ini kan dominan laki-laki Pak, jadi harus sedikit lebih tegas Pak. Tegas. Karena ya laki-laki ini kalau kadang kita baru dia tindakannya lebih dari itu nih Pak. Dia main tindakan nih, dia ngomong tapi tindakannya udah luar biasa banget ya Pak ya. Ya kalau perempuan ya udah ya, kalau laki-laki nggak bisa kayak gitu ya Pak ya. Tapi mungkin Pak selain disiplin dan memberi contoh apa lagi nih yang bisa Pak Hanafi kasih anak-anak biar salahnya jadi lebih baik. Kita harus anak-anak itu kita ajarkan ingat kepada Tuhan. Setiap ada sholat itu sholat. Kalau waktu subuh kita ajak bermusyawarah. Maka saya bangun sholat itu 17 Iya, gede banget pada sampai 3 ini Pak Profesor. Setiap kita adakan tugas pelajaran. Jadi menurut dia persiapan karena hidup ini kan tidak apa. Kita selaku umat agama harus lihat di samping kita disiplin, ingat kepada Yang Maha Kuasa. Supaya kita sadar. Jadi nanti kalau sudah tinggi tidak terbang tinggi, tapi ingat saat kita jatuh. Ya betul banget Pak Profesor ya. Dan tentunya Pak banyak banget tantangan-tantangan yang selalu Pak hadapi Pak ya.
pastinya ada tantangan terbesar juga Pak dalam menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai guru Pak ya. Dan pastinya harus punya energi yang lebih besar ya Pak untuk membangun karakter ini. Gimana Pak caranya kalau bisa menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama saya harus ya kepada yang Maha Kuasa. Jadi setiap langkah yang saya laksanakan yang memang tantangan begitu besar dengan hampir 1.600 siswa yang saya hadapi bukan 1.600 tapi 4.800 karena kedua orang tuanya apa yang diceritakan oleh anak-anak di sekolah itu akan pada saat meja makan anak itu begini menyebar kan. Nah, masalah masyarakat ini tahu semua kalau salah langkah salah lakukan itu dampaknya. Belum menghadapi guru-guru, tidak semua guru itu mendukung saya. Apalagi ada yang terkena istilah toksik. Nah, ya toksik itu kan ada yang mendukung, ada yang misalnya ya, cuma bisa apa istilahnya untuk ngomong apa yang kita lakukan semuanya salah. Tapi saya mengharapkan ya mereka itu kita rangkul apa keinginan mereka. Karena kita ingin maju pendidikan ini. Kita jangan menyiapkan sekolah setelah tamat menjadi tenaga pengangguran. Kan sedih kan, pada saat ini sedih kan. Tapi kalau anak-anak itu sudah dibekali dengan disiplin, karakter, kebiasaan, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka peroleh di sekolah, saya harapkan mudah-mudahan anak-anak itu tidak ada yang menganggur. Karena tujuan hidup saya apapun tujuan kan untuk mencari kehidupan. Mereka nanti apalagi sudah berkeluarga, kan kita juga rasa kebanggaan melihat anak didik kita sudah berhasil. Iya, ada rasa bangga tersendiri ya Pak ya kalau misal anak didik itu udah kerja di sini, apalagi mereka kerja ke Bonafik, mereka ada apa SN, Pak luar biasa banget memang. Apalagi kalau sudah berhasil itu ya kita juga tentang bahagia. Pak ngomongin itu kerjasama nih Pak ya. Dengan Telkom Tech Batu Raja juga SMK 3 sudah kerjasama gitu ya. Terkait ditunjuk SMK 3 sebagai Lokus Pelatihan Koordinat KA ini untuk guru SMA dan SMK, apa nih harapan dan pandangan Bapak terhadap program pelatihan EA ini? Yang pertama saya berterima kasih atas kepercayaan dari lembaga kementerian ditunjuknya SMK 3 sebagai tempat penyelenggara kerjasama dengan Telkom Tech dalam rangka pelatihan untuk guru SMK Kabupaten Lombok. Dengan adanya perkembangan AI ini, kita berharap anak-anak guru-gurunya bisa lebih mahir lagi. Jadi ilmu yang didapat selama pelatihan ini bisa ditransfer atau bisa diimbaskan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Juga kepada anak-anak didik kita. Oh ini perkembangan teknologi pada saat ini yang merupakan materi untuk kita semua. Karena tadi Pak pesan banget ya. Berkembangnya pesan banget, bahkan kalau kita masih belajar tiba-tiba ada lagi yang baru ini ada lagi yang baru tadi, makanya disiapkan semuanya Pak ya biar semuanya bisa berjalan dan mengikuti perkembangan zaman juga. Nah untuk SMK 3 sendiri ini Pak ya, bagaimana Pak kesiapannya menyambut materi baru ini Pak untuk di sekolah? Yang jelas kalau saya tidak ada kendala kecuali gurunya. Tergantung dengan gurunya. Misalnya gurunya sudah siap, ya kita internet 24 jam. Kuncinya kan ada di internet. Nah, setelah itu sarana di komputer. Kita ada ratusan komputer. Jadi tergantung dengan guru yang bersangkutan. Nah, kemarin sudah kita mau terapkan, setelah saya tanya, tidak ada guru yang siap. Dalam kebetulan tahun ini ada pelatihan ini. Ya mudah-mudahan salah seorang guru kami yang ikuti kegiatan pelatihan ini bisa mengimbaskan guru-guru yang lain. Karena butuh kesiapan yang luar biasa. Ini lumayan juga dalam banget ini materinya. Kalau misalnya nggak siap juga ya nggak berjalan ya Pak ya. Mungkin masih jadi materi pilihan atau bahkan belum masuk pemula, tapi tetap harus disiapkan. Oke, terakhir nih Pak ya, saya mau tanya nih. Apa sih mimpi terbesar Pak akan di sekolah ini 5 tahun ke depan misalnya? Mimpi terbesar saya sekolah ini menjadi sekolah yang setara dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa selevel misalnya sekolah-sekolah yang ada di Jawa, yang ada sekolah-sekolah top di Indonesia lah. Meskipun kita tinggal di kota kecil,
kita bisa setara dengan sekolah-sekolah yang bagus-bagus, yang sudah bisa produksi. Saya lihat banyak sekolah-sekolah itu yang sudah bisa produksi sepeda, misalnya alat pertanian. Dan kita harapkan SMK Negeri juga seperti itu. Amin ya Pak. Jadi dari sekarang mungkin Pak ya persiapannya itu Pak ya, semoga aja apa yang Pak Hanafi harapkan ini bisa terwujud, Pak bisa terrealisasi. Nah ya ada nggak nih Pak yang pengen Bapak sampaikan buat anak ibu Bapak, buat anak-anak muda di luar sana, bahkan buat alumni yang mungkin bakal nonton podcast ini Pak? Terima kasih. Yang pertama, belajar sepanjang hayat. Carilah keterampilan puas-puas. Jadi keterampilan kita tingkatkan terus. Setiap hari kita meningkatkan keterampilan. Karena kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita, orang yang cerdas, orang yang bisa menemukan itu tidak ada yang mimpi, tapi belajar, berkarya, belajar, dan terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Hanafi ya. Dan dengerin teman-temannya tadi pesannya dan Warpeswi insight-nya banyak banget pada hari ini. Semoga aja Bapak akan disampaikan tadi membawa manfaat juga buat yang nonton, bagi kita semuanya. Dan terima kasih juga Bapak sudah hadir hari ini di podcastnya Pak Komtek Batraja. Nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara kita hari ini. Dan alhamdulillah banget ya hari ini itu luar biasa ya Pak Komtek ya. Nah, dari bintang tamu kita hari ini sudah dapat banyak banget insight-nya tentunya ya dari Pak Hanafi, dan semoga podcast ini juga bisa membawa manfaat buat Pak Komter semuanya. Pak Komter Batraja akan hadir kembali di minggu depan, dan terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan oke, kita berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kursus komputer bahasa Inggris Pak Komtek aja, dijamin pasti bisa. Oke, terima kasih.